Iya, iya. Dan jangan menjadi penjajah baru, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau memang kebijakan itu diambil oleh person tertentu dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, ya sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celoteh Muda. Ada beberapa kiat-kiat mungkin yang bisa diberikan oleh Kakanda kita, Kakak Andi Gusti ini dalam semangat kemerdekaan yang ke-75 Indonesia. Itu apa poin-poin kira-kira yang bisa menjadi semangat buat anak muda? Saya pikir ya tentu memang harus diperbincangkan. Karena dengan berbincang kemudian kita bisa saling mengetahui pikiran masing-masing, dan bisa saja kemudian ini ada solusi terkait dengan apa hal yang kita hadapi di daerah kita, di negara kita. Ya, kalau kita bicara tentang kemerdekaan ya yang sifatnya memang universal ini ya harus seperti itu. Kalau tidak diperbincangkan tentu kemudian pemaknaan kita terhadap kemerdekaan juga itu tidak akan berpindah ke orang lain. Akhirnya hanya kita sendiri kemudian yang mengkonsumsi. Bagaimana perayaan kemerdekaan 17 Agustus dirayakan secara virtual? Bagaimana posisi-posisi pemerintahan kita sekarang? Bagaimana pemuda zaman sekarang menghadapi kemerdekaan dengan geliat media sosial yang kurang, bagaimana ya, agak susah juga kita bisa membedakan yang mana berita-berita yang hoax atau berita-berita yang fakta atau berita-berita yang nyata. Ini nantinya akan menjadi pembicaraan-pembicaraan kita ke depan. Ya, kita urai saja satu persatu dulu, Kak. Bagaimana menurutnya Kakak Andi Gusti ini terkait kemerdekaan kita di tengah pandemi? Saya pikir dasar pijak kita kalau bicara tentang kemerdekaan, sebetulnya konsep organisasi yang lahir ini kan yang terbesar ya adalah konsep organisasi negara. Makanya kemarin di status WhatsApp saya pasang kurang lebih seperti ini, bahwa kenapa sih mesti ada negara, gitu kan? Apa yang mendasari sehingga harus ada negara? Nah, sekarang ini di 17 Agustus kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, tanpa veteran Kak mungkin? Ya salah satunya itu yang saya mau sebut. Saya membaca berita itu juga kemarin. Tanpa veteran begitu. Bahwa ada veteran kemudian merasa kecewa karena tidak diundang upacara. Kira-kira substansinya seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa negara memang hadir di tengah kita menjadi satu komunitas besar, dengan syarat lahirnya itu ya harus ada kemerdekaan. Iya. Dan kemerdekaan itu juga harus diakui oleh tetangga negara kita, yang lain yang mungkin lebih duluan berdaulat ketimbang kita. Nah, di suasana pandemi kemarin ya harusnya veteran itu kemudian tidak merasa kecewa karena tidak diundang. Gitu. Betul ya. Yang membuat dia kecewa karena tidak ada pemahaman yang sampai, mungkin ya kurang perbincangan seperti ini itu. Di tengah-tengah kita yang harusnya disosialisasikan. Benar, ya. Umur berapa 40 tahun ke atas ini ya dipandang sebagai atau dianggap sebagai orang-orang yang rentang ketika terpapar dengan COVID-19 ini. Nah, saya pikir dengan itu kemudian kita harus melihatnya bahwa ya pemerintah daerah harus berbenah lagi ke depan, harus mensosialisasikan lebih aktif lagi. Kenapa? Apa yang menjadi alasan sehingga veteran kemudian kita tidak hadirkan?
Bukan karena kita tidak senang dengan veterannya, bukan kita tidak menghargai jasanya yang ikut berjuang sampai kemerdekaan ini. Dengan bincang seperti ini, dengan mensosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi alasan pemerintah untuk tidak melakukan atau alasan pemerintah untuk melakukan, itu harus disosialisasikan supaya kita paham. Betul. Jadi Kira-kira ada seperti proses itu. penyampaian. Misalnya veteran yang paling viral ya. Veteran merasa kecewa, seakan-akan tidak dihargai. Padahal sesungguhnya bisa saja pemerintah daerah ataupun pemerintah republik ini tidak mengundang karena dia sayang. Gitu. Betul. Jangan sampai dengan Mengundang, program kegiatan yang dilakukan membuat orang berkerumun. Kira-kira seperti itu kemudian terpapar. Betapa repotnya kita kalau satu veteran kemudian hilang sejarah, cerita tentang perjuangan kemerdekaan itu bisa saja terputus. Menarik. Gitu kan? Bisa terputus. Betul. Kira seperti itu. Iya. Terus kembali hidupkan bahwa geliat ekonomi itu COVID ini sudah beranjak 6 bulan, mulai dari Maret kemarin, sekarang sudah masuk di Agustus. Di tengah COVID ini di depan itu ada sebuah jurang yang menunggu ekonomi. Kalau tidak kita hidupkan kembali itu akan berefek terhadap beberapa kabupaten kota. Kalau Kandi Gusti kira-kira bagaimana ini? Pertama mungkin kalau saya sih terkait COVID-nya dulu. Kita harus satu persepsi dulu terkait ini. COVID. Dan yang paling tepat sesungguhnya mensosialisasikan ya tentu harus pemerintah. Protap Tetapi kesehatan, itu penting, harus terus disosialisasikan karena ini nyata. Ini tidak mengancam hanya daerah kita di Wajo, tetapi seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Seperti itu. Nah, lambat laun dengan sosialisasi itu, kalau kita mungkin di antara teman-teman yang masih aktif membaca berita di media sosial ataupun media-media online, dengan sampainya pesan bahwa COVID ini membahayakan buat jiwa kita, maka kemudian kita berupaya melindungi diri dengan menggunakan masker, membiasakan diri menggunakan hand sanitizer, begitupun mencuci tangan dan sebagainya. Nah, kalau ini semua sudah tersosialisasi, satu persepsi kita di situ. Sesungguhnya tidak perlu ada ketakutan pemerintah daerah kemarin untuk tidak mengundang veteran. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin dengan kesadaran itu ya sudah meminimalisir resiko ya tidak usah diundang. Nah, kalau kita mau alihkan ke sektor ekonomi, ya kira-kira seperti itu. Kita keluar ke pasar, sudah biasakanlah menggunakan masker karena itulah hal yang menjadi dasar pemikiran para ahli bahwa untuk mencegah penularannya gunakan masker, cucilah tangan menggunakan sabun, kira-kira seperti itu yang. Misalnya pada malam ini kita kumpul bincang-bincang seperti ini, kalau kita kaitkan apa juga gunanya kemudian kita keluar kalau itu membahayakan diri kita. Tentu kira-kira seperti itu. Nah, ini harus terus digiatkan sosialisasinya supaya masyarakat kemudian sudah paham, supaya penularan ini bisa diminimalisir, maka otomatis geliat ekonomi juga akan segera, karena tidak mungkin kita akan mampu bertahan tanpa ada kegiatan yang kita lakukan, karena semua orang ini butuh makan minum untuk begitupun dengan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, baik untuk sekolah anak-anak. Kira-kira seperti itu. Iya, ibarat buah si malakama kayak. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Keluar rumah kena COVID, tidak keluar rumah mati gara-gara tagihan kan. Begitu mungkin kira-kira ya. Mungkin ada yang seperti itu kondisinya. Karena tagihan ini. Walaupun misalnya kayak saya misalnya kan dari awal sudah berkali-kali masuk ke menyampaikan aspirasi supaya kebijakan yang diambil pemerintah daerah kita sudah kita pikir memang dari awal bahwa kita akan kesusahan kalau begini terus situasi. Ya makanya dengan situasinya yang terus berlanjut, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dengan yang tadi menggunakan masker. Mungkin bisa sedikit menjadi solusi, begitu kali? Ya itu yang menjadi solusi paling tepat untuk kondisi sekarang. Kita tidak tahu nanti kalau sudah ada vaksin misalnya kalau ditemukan oleh pemerintah. Nah, tetapi kan ini tidak bisa dipastikan.
belum ada yang mampu memberi kepastian bahwa ya flu burung itu sudah hilang. Betul. Misalnya Ya. orang sudah bebas mengkonsumsi. H1N1 kan ya, Ya. betul-betul. Prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, kita tinggal melihat apa sih sebetulnya memang yang menjadi agenda pemerintah. Iya. Nah, kalau kita bicara skala lokal ya pemerintah daerah kita kedepannya bagaimana membentengi ini supaya masyarakat kita ini sedikit lebih leluasa lah keluar untuk berusaha, Nah, untuk itu. bekerja dan sebagainya. Poinnya di situ, Kak. Iya. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan COVID sehingga ini menjadi solusi kira-kira supaya geliat ekonomi itu tetap tumbuh, tetapi COVID juga kita sadar terkait bagaimana menjaga jarak, bagaimana cuci tangan, kemudian bagaimana menggunakan masker. Setelah itu ya ini masih menyangkut terkait kemerdekaan juga, Kak. Kalau berbicara kemerdekaan, apakah betul-betul kita sudah merdeka sekarang? Kalau dari pandangannya Kandi Gusti sebagai ketua Partai Nasdem ini, restorasinya Nasdem ini bagaimana ya? Ya kalau kita bicara secara umum tentu dengan proklamasi kemerdekaan itu harus diakui bahwa kemerdekaan itu sudah Iya, ya betul. sudah kita raih. Ya. Negara luar pun Mengakui. itu. Tapi kalau kita bicara tentang pribadi masing-masing ya tentu kembalinya pertanyaannya ke diri masing-masing setiap personal apakah memang merasa merdeka atau tidak. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak Apakah tidak ketua punya partai sudah merdeka ini? saya tidak punya kapasitas kemudian menyatakan bahwa Pak Borgini sudah merdeka secara personal. Ada keharusan universal. Kira-kira kayaknya. seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, memang tentu ada batasan-batasannya. Ya. Batasan-batasannya. Makanya saya kemarin menulis caption bahwa ya kemerdekaan itu dihadirkan memang untuk membebaskan. Iya, iya, iya. Membebaskan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Iya. Dan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah dengan birokratnya. Iya, iya. Dan jangan menjadi penjajah baru. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Oh, iya, iya. Ini kan kalau kita lihat negara ini kan diurus oleh pemerintah. Dibantu oleh birokrat. Ya tentu dengan regulasi yang hadir. Kira-kira ya kayak seperti diperbincangkan di awal. Ya saya kalau ngurus administrasi kependudukan misalnya tidak boleh kemudian saya dipersulit. Iya, 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 betul, betul. Karena yang melakukan mempersulit itu kan kembali kita sebetulnya sebelum 45 kalau Betul. sebelum Kalau tahun masih- 45 ya, kalau ya. seperti itu. Ya, Makanya ya, kemudian ya. ini harus dimudahkan, janganlah dipersulit ini situasi dengan regulasi misalnya kalau regulasi yang menghambat. Tapi kalau memang fasilitas yang menghambat, sudah ya perannya negara di situ menghadirkan supaya fasilitas itu hadir untuk memudahkan orang. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Ini yang menarik ini, jangan menjadi penjajah baru. Memang ada ya, Kak, penjajah baru itu? Kalau kita diposisikan sebagai masyarakat, Iya. ini kan kemerdekaan ini kan mewakili orang per orang, kemudian kita bersatu dalam satu konsep negara. Nah, kalau regulasi yang dihadirkan mempersulit situasi, itu yang saya masuk bahwa itu penjajah baru. Artinya karakter penjajah itu tidak ikut dibawa pergi. Yang tersimpan ini kemudian kita mengaplikasikannya dengan cara mempersulit orang lain. Itu yang saya masuk. Bukan pada konteks personnya bahwa si A ini ya penjajah baru. Tetapi kalau memang kebijakan itu diambil oleh person tertentu dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, ya sudah, dia harus menerima bahwa ya Anda mewarisi ini karakter penjajah di Republik, dan saya pikir itu harusnya menjadi musuh negara karena lahirnya negara kan mencungkil keluar karakter-karakter itu.